Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan induksi elektromagnetik yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita tentang medan magnet. Gejala induksi elektromagnetik sejak awal sebetulnya sudah ditemukan oleh Ørsted yang menyatakan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Faraday menemukan bahwa medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik. Jadi, antara medan magnet dan medan listrik itu saling timbal balik. Satu sama lain dapat saling menimbulkan. Oke, sekarang kita akan membicarakan yang pertama tentang konsep flux magnetik. Nah, menurut Faraday, bahwa gaya-gaya magnet itu dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, banyaknya garis-garis gaya magnet yang dilingkupi oleh suatu luas permukaan tertentu dalam arah tegak lurus disebut flux magnetik. Ini disebut flux magnetik. Ini kita gambarkan, ini permukaannya, kemudian ini adalah garis-garis gayanya. Ini garis normal permukaan. Normal permukaan adalah garis yang tegak lurus terhadap permukaan. Sehingga kalau dalam posisi seperti begini, sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan arah garis gaya magnet itu adalah 0 derajat. Nah, kalau konsep secara umum, perhatikan, ini adalah B-nya ke sebelah sana, kemudian ini ada arah garis normal yang tegak lurus dengan A, maka antara arah B dan arah garis normal membentuk sudut theta. Garis normal itu, vektor garis normal itu dituliskan dengan N. Nah, flux magnetik secara vektor merupakan perkalian titik dari vektor B dan vektor normal luas permukaan. Sehingga dituliskan flux sama dengan B dot N kali A, NA. Nah, besarnya V atau flux magnetik ini adalah B kali A kali kosinus theta. Jadi ingat, theta adalah arah atau sudut yang dibentuk antara arah B dan arah garis normal permukaan. Ini V ini adalah flux magnetik, satuannya Weber, kemudian B kuat medan magnet, satuannya Weber per meter persegi, kemudian A luas permukaan yang melingkupi garis-garis gaya magnet ini disebut atau satuannya adalah meter persegi. Sedangkan theta sudut antara arah N dan arah B. Dan kita lihat hukum Faraday yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik ini. Menurut hukum Faraday, gaya gerak listrik induksi yang timbul dalam suatu kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik dalam kumparan tersebut. GGL atau tegangan listrik induksi, itu berbanding lurus besarnya dengan laju perubahan flux magnetik dalam kumparan tersebut. Secara matematis dituliskan epsilon sama dengan delta V per delta T, ini laju perubahannya. N itu adalah jumlah lilitan pada kumparan tersebut. Di sini ada tanda minus N. Kenapa ada tanda minus N? Nanti kita akan pelajari. Epsilon GGL induksi yang timbul pada kumparan, satuannya volt, N banyaknya lilitan kumparan, delta V perubahan flux magnetik, satuannya Weber, delta T selang waktu. Nah, ini yang menyebabkan ada tanda minus di sini, ini adalah hukum Lenz. Lenz mengatakan arus induksi selalu menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik yang menimbulkan arus induksi tersebut. Ini secara spesifik kita menyebutnya di dalam arus induksi. Atau gaya gerak listrik induksi itu selalu menghasilkan medan magnet yang sedemikian rupa sehingga melawan perubahan
yang menyebabkan timbulnya GGL induksi tersebut. Ya. Nah, konsekuensi hukum Lenz adalah tanda minus pada formulasi hukum Faraday di sini. Ya, ini tanda minus ini. Nah, karena tadi kita tahu flux magnetik itu adalah BA cos theta, maka flux magnetik akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan pada salah satu ini atau ketiga-tiganya. Ya. Kuat medan magnetnya berubah, luas penampang yang dilingkupinya berubah, sudut antara arah vektor normal penampang dengan arah medan magnet itu berubah. Jika salah satu ini berubah, maka flux magnetiknya akan berubah. Oke, kita teruskan. Contoh soal sekarang. Sebuah magnet digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 100 lilitan. Dalam waktu 0,04 sekon, flux magnetik yang menembus kumparan berkurang. Berkurang dari 7 kali 10 pangkat 5 Weber menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Weber. Hitunglah GGL yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan. Nih, diketahui jumlah lilitannya 100 lilitan. Perubahan fluksnya asalnya 7 menjadi 2. Sehingga delta V-nya flux akhir kurangi flux awal, 2 kurangi 7 kali 10 pangkat 5 Weber. Kemudian delta T-nya 0,04 sekon. Gitu. Ya, ditanyakan berapakah epsilonnya. Ya, kita jawab gunakan rumus yang merupakan formulasi hukum Faraday. Epsilon sama dengan minus N kali delta V per delta T. Epsilon sama dengan minus N-nya 100. Delta V-nya adalah 2 kurangi 7 kali 10 pangkat 5 minus 5 kali 10 pangkat minus 5 per 0,04. Maka epsilonnya adalah ini minus kali minus plus 100 kali 5, 500 dibagi 4, 125 kali 10 pangkat minus 3. Ya. 0,125 volt. Terus 1,25. Oke, kita teruskan. Ya. Ini kita ulangi lagi GGL induksi menurut hukum Faraday. Epsilon sama dengan minus N delta V per delta T. Atau bisa juga dituliskan epsilon sama dengan minus N dV dt. Kalian di dalam matematika tahu bentuk seperti ini adalah bentuk turunan. Turunan V terhadap T, artinya laju perubahan V terhadap T. Nah, perubahan flux magnetik itu bisa terjadi, tadi disebutkan, salah satunya perubahan induksi magnetik, ya, karena V itu sama dengan B kali A kali kosinus theta. Kalau yang lain dianggap tetap, A-nya tetap dan theta-nya tetap, dan yang berubah adalah B-nya, maka V juga akan mengalami perubahan, ya. Sehingga delta V ini saya bisa tulis kalau A-nya konstan, kosinus theta-nya konstan, saya bisa tuliskan delta V sama dengan A kosinus theta kali delta B. Ya. Delta V per delta T sama dengan A kosinus theta delta B per delta T. Jadi delta V per delta T-nya jadi seperti itu. Ya. Atau dV dt-nya sama dengan A kosinus theta dB dt. Lihat contoh soalnya. Sebuah kumparan yang terdiri atas 100 lilitan berada dalam medan magnet yang besar induksinya berubah dari 8 militesla menjadi 3 militesla dalam waktu 0,025 sekon. Jika arah medan magnet tegak lurus, ya, jika arah medan magnet tegak lurus terhadap penampang kumparan yang luasnya 20 cm persegi, hitunglah GGL yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan. Oke.
Delta B-nya ini berubah dari 8 militesla menjadi 3 militesla. Berarti delta B-nya 3 kurangi 8 kali 10 pangkat minus 3. Ini milinya dibuat Tesla. Jadi 3 kali minus 8 kali 10 pangkat minus 3 Tesla sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Kosinus tetanya, ya, sorry, ini bukan 90 derajat, ya, ini harusnya 0, ya. Ini kosinus 0 derajat itu sama dengan 1, ya. Sedangkan delta T-nya sama dengan 0,025 sekon. Maka A sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 4. Ini kenapa jadi kosinus 0? Karena sudutnya dibuat dengan antara B dengan normal. Sedangkan di sini disebutkan medan magnet tegak lurus terhadap penampang kumparan. Ya, terhadap penampangnya. Sedangkan normal itu tegak lurus terhadap penampang kumparan. Oke. Maka GGL yang timbul gunakan rumus ini, minus N delta V per delta T sama dengan minus N A kali kosinus delta B per delta T. Masukkan harga yang diketahui, angka yang diketahui, minus N, N-nya 100. Ya. Kemudian dV A-nya 20 kali 10 pangkat minus 4, kosinus tetanya 1, ya. Delta B per delta T, delta B-nya minus 5 kali 10 pangkat minus 3 per delta T-nya 0,025, ya. Maka epsilonnya sama dengan 40 volt. Jadi GGL induksi yang timbul adalah 40 volt. Nah, di sini yang diketahuinya adalah perubahan B dalam selang waktu tertentu, ya, delta B per delta T. Ya. Ini saya ulangi lagi, mengingatkan lagi, E sama dengan minus NA kosinus theta delta B per delta T, atau epsilon sama dengan NA kali kosinus T per delta T. Ya. Nah, kalau contoh soal tadi itu mengecil. Sekarang delta B-nya membesar. Sebuah kumparan terdiri dari 50 liritan berada dalam medan magnetik homogen yang besarnya berubah dari 0,5 militesla menjadi 1,0 militesla dalam waktu 0,2 sekon. Jika luas penampang kumparan yang melingkupi medan magnet 40 cm persegi dan arah medan magnet tegak lurus terhadap permukaan penampang kumparan tersebut, hitunglah besar GGL yang timbul pada kumparan tersebut. Ya, diketahui N sama dengan 50, delta B-nya sama dengan 1 dikurangi 0,5, jadi plus 0,5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Delta T-nya 0,2 sekon, A-nya 40 cm segi, sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Tetanya sama dengan 0 derajat, ya. Sehingga kosinus tetanya sama dengan 1. Ditanyakan berapa epsilonnya? Jawab dengan menggunakan rumus ini. Epsilon sama dengan minus NA kosinus theta kali delta B per delta T. Minus N minus 50 secara jumlah liritannya kali A 4 kali 10 pangkat minus 3 kali kosinus tetanya 1, delta B-nya 0,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,2. Ya. Epsilonnya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 volt. Oke, silahkan diperhatikan dulu sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita teruskan. Nih, contoh berikutnya.
ini B-nya merupakan fungsi dari waktu, fungsi dari T. Sebuah kumparan terdiri dari 125 liritan, berada dalam medan magnetik homogen yang besarnya dinyatakan dengan B sama dengan 3T kuadrat ditambah 4T minus 5 Tesla. Jika luas penampang kumparan yang melingkupi medan magnet 20 cm persegi dan arah medan magnet tegak lurus terhadap permukaan penampang kumparan tersebut, hitunglah besar GGL induksi sesaat. Perhatikan ini sesaat, karena ini fungsi dari waktu yang timbul pada kumparan tersebut pada saat T sama dengan 2 sekon. Jadi pada saat T sama dengan 2 sekon. Hitung GGL pada saat itu. Ya. Nah, diketahui N-nya 125, B-nya fungsi dari T, 3T kuadrat ditambah 4T minus 5 Tesla, A-nya 20 cm persegi, sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Ya. Kemudian tetanya sama dengan 0 derajat, maka kosinus tetanya sama dengan 1. T-nya sama dengan 2 sekon. Ditanyakan berapakah GGL induksi yang timbul? Jawab, epsilon sama dengan minus NA kali kosinus theta kali dB dt. Nih, bentuk ini yang dipergunakan karena B-nya merupakan fungsi dari T. Ya. dB dt, turunan pertama B dari terhadap T. Ini 3T kuadrat diturunkan jadi 6T, plus 4T diturunkan jadi plus 4, minus 5 diturunkan jadi 0. Berarti dB dt-nya sama dengan 6T plus 4. Kita masukkan kalau T pada saat T sama dengan 2 sekon, maka nilai dB dt-nya 6 kali 2 ditambah 4 sama dengan 12. Maka GGL induksi yang timbul adalah minus NA kosinus theta dB dt. Masukkan harga yang diketahui, N-nya 125, A-nya 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi, kemudian dB dt-nya, kosinus theta-nya 1, dB dt-nya 12, sehingga epsilon yang ditemukan adalah 3000 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan minus 3 volt. Ya, jadi GGL induksi yang timbul pada kumparan tersebut minus 3 volt. Oke. Silakan perhatikan dulu sebelum kita teruskan ke bagian berikutnya. Oke, kita teruskan. Sekarang kita akan pelajari bagian yang berikutnya, bagaimana kalau GGL induksi itu ditimbulkan oleh perubahan luas penampang yang melingkupi atau yang melingkupi garis-garis gaya magnet tersebut. Ya. Ini epsilon sama dengan minus N kali B kali kosinus theta kali delta A per delta T. Yang lainnya dianggap konstan, N-nya konstan, B-nya konstan, theta-nya juga konstan. Ya. Atau bentuknya bisa dituliskan dengan epsilon sama dengan minus N kali B kali kosinus theta dA dt. Contoh yang pertama adalah penghantar lurus bergerak ya, lurus dalam medan magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada penghantar PQ, ya, dia bergerak dalam satu rangkaian, dalam satu loop, berbentuk kawat U seperti begini, ya. Kemudian penghantar PQ ini digerakkan dengan kecepatan konstan dari kiri ke kanan, ini dengan kelajuan V ke sebelah sana. Sehingga
dalam waktu tertentu PQ ini akan bergeser misalnya ke sini. Ya. Gitu. Ya, pengantar PQ dikerahkan dengan kecepatan V dalam medan magnet homogen, kelajuannya V. Ya, jumlah lilitannya tentu 1 karena ini hanya satu rangkaian. Kemudian delta A-nya itu adalah delta X. Delta X itu berapa pergeseran dia dari ke posisi awal ke posisi akhir di sini. Dikalikan dengan L, ya. Ini dikalikan dengan L. L itu adalah panjang dari di sini. Maka delta A per delta T-nya bisa kita tuliskan dengan L kali delta X per delta T. Ya. Kalau ini gerak lurus beraturan, ya, gerak lurus beraturan, maka kalian tahu delta X per delta T ini sama dengan V. Maka delta A per delta T sama dengan L kali V. Nah, karena medan magnetnya tegak lurus terhadap luas penampangnya, maka tetanya sama dengan 0, maka kosinus tetanya sama dengan 1. Ya. Epsilon sama dengan minus NBA kosinus theta delta A per delta T. Kita pakai yang ini. Ya. Maka hasilnya minus 1 kali B kali 1. N-nya 1, B kali kosinus theta-nya 1, delta A per delta T, kita pergunakan yang ini, L kali V. Sehingga ya, gegel induksi yang timbul pada ujung-ujung penghantar ini adalah minus BLV. Ya, gegel induksi, B besar induksi magnetik, kemudian L penghantar, dan V itu adalah laju penghantar. Nah, kalian perhatikan di dalam gambar sini ujung-ujung P dan Q dihubungkan dengan dengan penghantar atau dengan hambatan listrik R, atau misalnya dianggap antara P dan Q ini memiliki hambatan listrik yang sebesarnya R. Maka pada penghantar ini akan timbul arus listrik, akan mengalir arus listrik, ya. Arus listriknya kemana? Nah, kalau menurut hukum Lenz, karena dia bergerak ke arah V ke sebelah sana, secara sederhananya, maka harus nanti gegel induksinya akan menghasilkan sesuatu yang melawan perubahan itu. Perubahannya adalah bergerak dari kiri ke kanan. Di dalam mekanika kita tahu kalau benda bergerak dari kiri ke kanan, maka yang melawan perubahannya itu adalah gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerakannya itu. Maka di sini juga harus ada gaya yang melawan. Arahnya harus berlawanan dengan arah gerak, maka arahnya ke sebelah kiri. Tapi karena ini medan magnet dan penghantar ada di dalam medan magnet, maka gaya yang akan timbul itu adalah gaya Lorentz. F ini adalah gaya Lorentz. Ya. Nah, arahnya kemana? Kalian gunakan kaidah tangan kanan. B-nya ke sebelah sana, kemudian F-nya ke sebelah kiri, ya. Ini maka arah I-nya, ya. Maka arah I-nya itu adalah kalau kita hadapkan keempat jari tangan kita ke sebelah sana, hadapkan telapak tangan ke arah F ke sini, maka arah ibu jari kita itu akan mengarah ke atas sebelah sana. Ya, arahnya akan ke sebelah sana. Maka arah I itu adalah arahnya ke sebelah sana. Ya, arah I itu dari bawah ke atas. Oke. Ya. Ini karena akan ada kuat arus induksi pada penghantar, seperti tadi saya katakan. Ya. Ini kan ada arus induksi pada penghantar.
besarnya menurut hukum Ohm adalah epsilon dikalikan R. R hambatan penghantar, Ohm. Nah, pada penghantar harus timbul gaya Lorentz yang arahnya berlawanan dengan arah gerak penghantar. Ini berdasarkan hukum Lenz. Ya, arah arus induksi ditentukan dengan kaidah tangan kanan berdasarkan arah F dan B yang diketahui. Tadi sudah kita bicarakan. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya adalah penghantar lurus yang berputar dalam medan magnet. Ini juga akan menghasilkan gaya gerak listrik pada penghantar itu. Misalkan penghantar peki, ya, dia diputarkan di dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap bidang putarnya. Ya, ini pekinya mutar ke sebelah sana. Ya, L panjang penghantar dalam meter, omega itu kecepatan sudut putaran peki ini. Sedangkan delta A itu adalah luas lingkaran yang disapu oleh peki. Luas lingkaran kan sudah tahu VR kuadrat. Sekarang jari-jarinya adalah panjang peki, jadi VL kuadrat. Nah, kalau kita anggap, kalau kita lihat dalam satu sapuan penuh, satu lingkaran penuh, maka delta T-nya itu sama dengan periode putarannya itu, yaitu besarnya 2V per omega. Ya. Jumlah lilitannya 1, tetanya sama dengan 0, sehingga kosinus tetanya ini sama dengan 1, ya. Maka epsilon sama dengan minus NB kosinus theta kali A kali delta T. Kalau kita masukkan harga-harga di sana, maka GGL induksi rata-rata per satuan waktu itu akan dihasilkan dengan N-nya 1, B-nya kita masukkan B, kosinus theta-nya 1, delta A-nya adalah VL kuadrat, kemudian delta T-nya ini periodanya 2V per omega, maka hasilnya ini minus 1 kali 1, ini ada ini V dengan V-nya dicoret, kemudian omeganya pindah ke atas, maka GGL induksi rata-rata yang dihasilkan oleh penghantar lurus berputar dalam medan magnet adalah minus setengah B kali omega kali L kuadrat. Ya, ini adalah GGL induksi rata-rata yang timbul pada ujung-ujung penghantar. Ya, kalian perhatikan. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Konduktor peki dengan panjang 5 cm, ini peki, digerakkan memotong tegak lurus medan magnet 0,5 Tesla, ini 0,5 Tesla, dengan kecepatan 10 meter per sekon seperti pada gambar. Kelajuan tetap 10 meter per sekon seperti dalam gambar ini. Kedua ujung konduktor dihubungkan dengan hambatan 5 ohm. Tentukanlah, saya di sini ada hambatannya. Beda potensial antara kedua ujung konduktor. Kuat arus yang mengalir pada hambatan. C. Arah arus pada konduktor. Ini diketahuinya B-nya 0,5 Tesla. Panjangnya 5 cm atau 0,05 meter. Kelajuannya 10 meter per sekon. Ya, hambatannya 5 ohm. Tetanya sama dengan 0 karena ini tegak lurus. Kosinus tetanya sama dengan 1. Ditanyakan berapakah GGL induksi yang timbul, beda potensial, ya. Kemudian berapakah kuat arus yang mengalir. Yang C, kemana arah arusnya. Ya. Kita jawab. Yang A, epsilon sama dengan minus BLV. Maka epsilon sama dengan minus 0,5 kali 0,05, ini panjangnya, kali 0,05, dikalikan 10 kali V-nya. Maka hasilnya 0,25 volt. Yang B, berapakah kuat arus yang timbul?
Itu rumusnya sama dengan GGL dibagi hambatan. GGL induksi yang timbul minus 0,25 dibagi dengan 5 sama hasilnya minus 0,05 ampere. C, arah arus pada konduktor. Sekali lagi, ini kita menggunakan kaidah tangan kanan, tadi sudah dijelaskan. Ini V-nya ke sana, maka ke sini akan ada arah F. Ya. Ini tuh. Sorry. Ini bukan pada konduktor PQ, ini arahnya harus kemana? Dari bawah ke atas, dari Q ke P, ya. Ini kebalik, dari Q menuju P, ya. Jadi dari Q menuju P, arahnya sebelah atas. Oke. Berikutnya, konduktor PQ dengan panjang 50 cm berputar memotong tegak lurus pada medan magnet 0,35 Tesla dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon, seperti pada gambar. Kedua ujung konduktor memiliki hambatan 10 ohm. Tentukanlah A, beda potensial antara kedua ujung konduktor atau GGL induksi yang ditanyakannya. Kemudian yang B, kuat arus yang mengalir pada hambatan. Ya, diketahui B-nya sama dengan 0,35 Tesla, L-nya sama dengan 50 cm atau 0,50 meter. Kemudian omeganya 100 radian per sekon, R-nya sama dengan 10 ohm. Ya. Tetanya sama dengan 0 derajat, maka kosinus tetanya sama dengan 1. Ditanyakan berapakah GGL induksi yang timbul. Berapakah I-nya kuat arus yang mengalir pada hambatan. Ya. GGL induksi yang timbul adalah minus setengah B omega L kuadrat. Masukkan angkanya minus 0,35 kali 100 kali 0,5 dikuadratkan. B-nya ya, ini 0,35 Tesla, omeganya 100 radian per sekon, kemudian L-nya adalah 50 cm atau 0,50 meter. Ini hasilnya 8,75 volt. Jadi GGL induksi rata-rata yang timbul minus 8,75 volt. Yang B, kuat arus yang mengalir sama dengan epsilon dibagi R minus 8,75 dibagi 10, hasilnya 0,875 ampere. Oke, silakan diperhatikan dulu. Untuk kali ini cuman kita ya. Ini contoh bagaimana B berubah atau flux berubah karena perubahan luas daerah yang melingkupinya.